Pemirsa, tanah bergerak di Desa Padasari Jatinegara masih terus mengancam warga yang tinggal di kawasan tersebut. Pemirsa, dan hingga kini sekitar 248 kepala keluarga masih dalam kondisi di pengungsian. Allahu Akbar. Pemirsa, tanah bergerak yang terjadi sejak Senin 2 Februari 2026 lalu masih mengancam warga setempat, dan kini warga masih terus bertahan di pengungsian di sebuah desa milik warga desa setempat bernama Kamal yang memiliki lahan cukup luas dan dinilai aman. Sebelumnya warga Wabres Gibran Raka Buming Raka bersama dengan Gubernur Jawa Tengah meninjau lokasi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah menjanjikan untuk merelokasi warga terdampak bencana tersebut dan ke tempat yang lebih aman. Dan pemirsa, kita akan membahas terkait dengan mitigasi dan juga penanganan krisis geologi tanah bergerak yang ada di Kabupaten Tegal, khususnya yang ada di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang hingga kini terus dibayangi kecemasan yang luar biasa akibat fenomena tanah bergerak yang kian masif. Kita bisa lihat bahwa bencana geologi yang melanda kawasan ini terjadi secara perlahan-lahan namun pasti, dan ini dipicu oleh intensitas hujan yang terus mengguyur wilayah Tegal dalam sepekan terakhir, dan artinya fenomena ini adalah akumulasi dari tekanan geologis yang dipicu oleh cuaca ekstrim, dan di Desa Padasari inilah menjadi titik paling kritis karena pergerakan tanah ini menjadi sangat masif dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kondisi ini diperburuk dengan karakteristik tanah yang labil, pemirsa, dan otomatis membuat struktur pondasi bangunan tidak lagi mampu menahan beban. Kalau kita lihat di slide grafis ini, data kerusakan ada 464 rumah yang rusak. Dan ini artinya ada 205 rumah yang rusak berat, 174 rusak sedang, dan 85 rusak ringan. Dari pantauan tim Metro TV yang ada di lapangan, pemirsa, radius pergerakan memang sangat luas dan telah merusak ratusan rumah warga, jalanan, dan juga fasilitas umum. Dan pergerakan tanah ini ternyata tidak hanya terpusat di satu titik saja, namun ada di sejumlah titik, dan ini meluas hingga 3 RW yang ada di Desa Padasari ini, yakni RW 2, RW 3, dan RW 4. Dari total 464 rumah yang rusak ini, kita bisa melihat bahwa pola kerusakan yang sangat destruktif ini, pemirsa, menimpa 205 rumah yang rusak berat dengan skala rusak berat, dan ada 174 yang rusak sedang, serta ada 85 yang rusak ringan. Artinya rekahan yang terjadi di kawasan ini bukan lagi dalam hitungan meter saja, karena pergerakan tanah yang sangat luas ini otomatis merubah topografi pemukiman warga dalam skala luas yang ada di Desa Padasari ini, pemirsa. Selain rumah warga, kita bisa melihat juga banyak sekali akses jalan antar desa dan juga antar kabupaten mengalami patahan. Ini menyebabkan bantuan logistik yang untuk masuk ke area bencana ini sulit untuk masuk. Dan dari data pengungsian per Sabtu sore 7 Februari 2026, pemirsa, ada 464 yang rusak ini, ada 2.426 warga yang mengungsi. Dari pengungsian ini, ribuan ini, ada 526 diantaranya adalah santri Pondok Pesantren Al-Adalah yang pondok pesantrennya roboh amblas. Dan dari ribuan warga yang dievakuasi ini, ada sejumlah 5 posko pengungsian utama yang ada di Majelis Az-Zikr Warotiban, ada juga di Pondok Pesantren Dawuhan, ada juga di SD Negeri 2 Padasari, ada juga di Gedung Serbaguna Desa Penujah, dan juga ada di Dukuh Lebak. Namun pemirsa, kita juga tidak boleh melupakan ada ratusan pula pengungsi lanjut usia serta ibu hamil dan anak-anak. Dan pemirsa, jika kita lihat
lebih jauh pernyataan resmi dari Kepala BPBD Bapak Afifuddin yang menghimbau agar warga segera mengosongkan hunian atau rumah mereka jika mendengar suara rekahan atau melihat retakan tanah yang terus melebar secara instan, terutama saat hujan turun dengan intensitas yang tinggi lebih dari 2 jam. Dan saat ini pemirsa, pergerakan tanah ini masih sangat dinamis dan keselamatan nyawa adalah menjadi prioritas dari tim untuk penyelamatan yang lebih lanjut. Dan pemirsa, fenomena bencana ini otomatis mendapatkan perhatian luas khususnya dari nasional, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sendiri langsung meninjau lokasi didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah dari Bapak Ahmad Lutfi maksud kami, dan Wapres sendiri langsung menginstruksikan bagi warga yang dokumennya hilang, khususnya sertifikat, KTP atau kartu keluarga serta akta, harus diganti secepatnya. Untuk Gubernur Jawa Tengah sendiri, Ahmad Lutfi langsung menginstruksikan bahwa korban bencana ini akan segera direlokasi ke hunian tetap yang jauh lebih aman secara gratis dan lengkap dengan sertifikat barunya. Sesuai dengan pernyataan beliau ini yang kami kutip dari website resmi jatengprof.co.id, menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian sementara, dan jika kita sudah mengulas semua hal terkait dengan bencana ini, hal yang tak kalah penting adalah bagi warga desa Padasari ini, pemirsa, rumah ternyata bukan hanya sekedar bangunan bagi mereka saja, melainkan juga tanah kelahiran yang perlahan namun pasti hilang akibat bencana tanah bergerak ini. Pemerintah telah menjanjikan relokasi dan juga percepatan administrasi bagi para korban, namun tantangan sesungguhnya, pemirsa, yang tidak boleh kita lupa adalah memastikan ribuan warga yang tinggal di posko-posko pengungsian ini tetap bisa mendapatkan kehidupan yang layak di masa transisi ini, apalagi sebentar lagi kita akan menjelang sama-sama bulan suci Ramadan, dan sebagai langkah cepat pemerintah ini untuk menjamin hunian tetap menjadi solusi bagi saudara-saudara kita yang mengungsi di sana. Dan tak kalah penting juga kewaspadaan kita untuk memperhatikan ancaman bencana geologi serupa untuk menjadikan kita tetap waspada di daerah lain. Dan pemirsa, demikian ulasan terkait dengan krisis geologi yang ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.